Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Husni Mubarak, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Laili Aprilia Fitriani, NIM 235. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Konstruktivisme pada Mata Pelajaran IPA Kelas 3 SD IT Al-Haramain Rejekusi Mayong. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dari proposal ini terlebih dahulu. Pendidikan sangatlah penting bagi setiap orang dalam kehidupan. Pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar atau sengaja guna untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Di dalam pendidikan terdapat mata pelajaran yang diampu pada jenjang pendidikan dasar, salah satunya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, yang merupakan ilmu mencari tahu tentang alam secara sistematis. Berdasarkan hasil observasi penelitian dengan guru kelas 3 Sekolah Dasar SD IT Al-Haramain Rejekusi Mayong pada tahun 2020-2021 bahwa hasil belajar siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup masih tergolong rendah. Dari 20 jumlah siswa, hanya 30% yang memperoleh nilai 70, sedangkan yang memperoleh nilai terendah 60, 50, dan 40 sebanyak 70%. Maka dari itu, penulis akan menggunakan model konstruktivisme untuk proses belajar mengajar siswa kelas 3 di SDIT Al-Haramain Rejekusi Mayong pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran menggunakan model konstruktivisme pada pembelajaran IPA kelas 3 SDIT Al-Haramain Rejekusi Mayong. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA menggunakan model konstruktivisme di kelas 3 SDIT Al-Haramain Rejekusi Mayong. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui peningkatan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran konstruktivisme pada pembelajaran IPA kelas 3 di SDIT Al-Haramain Rejekusi Mayong. Tujuan penelitian yang kedua untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi pelajaran IPA menggunakan model pembelajaran konstruktivisme di kelas 3 SDIT Al-Haramain Rejekusi Mayong. Mengenai kajian pustaka. Di sini yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan materi teori-teori belajar konstruktivisme, teori hasil belajar, kemudian teori model pembelajaran konstruktivisme, dan materi IPA ciri-ciri makhluk hidup. Adapun hasil penelitian yang relevan, di sini saya mengambil beberapa dari jurnal terdahulu. Yang pertama dari Jene Santi 2016 melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Pendekatan Konstruktivisme untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Tumbuhan Hijau di kelas 5 SDN 6 Toli. Dan yang kedua dari Sujarwanto 2016 melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Konstruktivisme pada materi ciri-ciri makhluk hidup di kelas 3A SD Negeri Keputaran. Penelitian yang ketiga dari Sulistia 2018 melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Pembagian Pecahan Biasa dengan pendekatan konstruktivisme di kelas 5 SD Negeri 03 Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya peneliti Amrah 2019 melakukan penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 Tema 6 Panas dan Perpindahannya dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme.
Dan yang terakhir dari Khairul Amriyah 2018 melakukan penelitian yang berjudul optimalisasi cara berpikir siswa sekolah dasar pada mata pelajaran IPA melalui model pembelajaran konstruktivistik. Adapun kerangka berpikir dalam proposal ini, guru harus pandai dalam memilih model pembelajaran yang tepat untuk mengakomodasi gaya belajar anak yang berbeda-beda. Model konstruktivisme ini dapat digunakan dalam pembelajaran IPA SD kelas 3. Dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar anak terhadap pembelajaran tema 1, subtema 1 pada kelas 3 khususnya materi ciri-ciri makhluk hidup. Hal ini dapat terjadi karena model konstruktivisme dapat memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa, menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan kemudahan kepada siswa dalam mempelajari konsep IPA, dan mampu melatih siswa berpikir secara kritis. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi. Penelitian kolaborasi ini dilakukan antara guru sebagai pelaku kegiatan pembelajaran dan juga peneliti yang akan mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran. Model penelitian kelas yang digunakan peneliti adalah model Chemis dan MC-Taggart. Model Chemis dan MC-Taggart pada hakikatnya berupa perangkat-perangkat atau untaian-untaian dengan satu perangkat terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang keempatnya merupakan satu siklus. Dalam penelitian tindakan kelas, peneliti bersama guru bermaksud membuat perencanaan tindakan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian instrumen penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian peneliti bersama guru akan melaksanakan tindakan dan observasi penelitian yang selanjutnya akan melakukan refleksi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tindakan. Jika dari hasil refleksi dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme masih belum dikatakan tuntas, maka peneliti dan guru akan melakukan perubahan rencana dalam penelitian tindakan kelas. Namun, jika dalam penggunaan model pembelajaran konstruktivisme berhasil, maka akan ditarik kesimpulan dan peneliti tidak akan membuat perubahan rencana dalam penelitian tindakan kelas. Sumber data, populasi, dan sampel subjek penelitian. Di sini kita akan bahas sedikit di PPT yang sudah saya buat. Yang pertama mengenai sumber data. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah peserta didik yang menjadi informasi atau subjek penelitian. Data yang dikumpulkan berupa ungkapan atau pendapat peserta didik tentang model pembelajaran konstruktivisme yang diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas 3 dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, jenis penelitian ini menggunakan sumber data primer. Selanjutnya tentang populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah SDIT Al-Haramain Rejikusi Mayong Jepara, dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 3 SDIT Al-Haramain Rejikusi Mayong. Adapun subjek penelitian yaitu guru sebagai peneliti dan siswa kelas 3 SDIT Al-Haramain Rejikusi Mayong Jepara dengan fokus penelitian adalah mata pelajaran IPA materi ciri-ciri makhluk hidup. Pun tahapan penelitian dalam proposal ini menggunakan siklus 1 dan siklus 2, di mana siklus 1 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, dan siklus 2 terdiri dari pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun metode pengumpulan data dari proposal ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data tes, observasi, dan wawancara.
Tes pada penelitian ini, peneliti menggunakan tes pilihan ganda dan esai pada setiap akhir siklus. Tes uraian berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa terhadap materi ciri-ciri makhluk hidup yang diajarkan. Kemudian observasi, peneliti menggunakan observasi terstruktur karena peneliti menggunakan lembar observasi yang telah disusun dalam mengamati kinerja guru, mengelola kelas, dan aktivitas belajar siswa secara individual. Pengamatan dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan pengamatan aktivitas siswa dan guru kelas 3 SDIT Al-Haromain Rejekusi Mayong yang akan mengamati kinerja guru dalam mengelola kelas. Dan wawancara, peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur. Untuk memperoleh data dan informasi, peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada guru dan siswa kelas 3 di SDIT Al-Haromain Rejekusi Mayong Jepara sebagai narasumbernya. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu menggunakan uji coba terpakai sebagai alat instrumen uji cobanya, yang mana individu dijadikan uji coba sekaligus subjek penelitian sesungguhnya. Jadi, data ini diperoleh dari subjek uji coba langsung. Uji coba dilakukan dengan melihat validitas dan reliabilitasnya, yaitu ketepatan atau keakuratan dan kehandalan instrumen penelitian yang digunakan. Yang terakhir, mengenai metode analisis data. Setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui tes, observasi, dan wawancara yang sudah dijelaskan terlebih dahulu, penulis akan menganalisis dan menyimpulkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan, sehingga akan dapat menjawab dari rumusan masalah penelitian dengan baik. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis data kualitatif. Data tersebut direduksi berdasarkan masalah yang diteliti, diikuti penyajian data, dan terakhir penyimpulan atau verifikasi. Tahap analisis yang demikian dilakukan berulang-ulang begitu data selesai dikumpulkan pada setiap tahap pengumpulan data dalam setiap tindakan. Alhamdulillah, presentasi proposal dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Konstruktivisme pada mata pelajaran IPA kelas 3 SDIT Al-Haromain Rejekusi Mayong sudah saya paparkan semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.